Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Sania Putri dari kelas 2B PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya di sini ingin membuat video untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Nur Lutfi Rizka Heriani Tias selaku dosen mata kuliah Kepramukaan. Pertama-tama, mari kita tepuk pramuka terlebih dahulu. Tepuk pramuka. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga yang berusia 7-10 tahun, pramuka penggalang yang berusia 11-15 tahun, pramuka penegak yang berusia 16-20 tahun, dan pramuka pendega yang berusia 21-25 tahun. Selanjutnya, kelompok anggota yang lain yaitu ada pembina pramuka, andalan, pelatih, pamongsaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Seorang pramuka harus telah dilantik menjadi anggota gerakan pramuka dengan mengucapkan satya atau janji pramuka. Lalu gerakan pramuka adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Gerakan pramuka berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 pada tanggal 20 Mei 1961 sebagai kelanjutan dan pembaruan Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia. Sejarah Gerakan Pramuka Indonesia terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama, pada masa penjajahan Belanda. Gerakan Pramuka di Indonesia dibawa oleh Belanda pada masa kolonial, didirikan oleh pemerintah Belanda, yakni NIPV atau Netherlands Indies Padvinders Vereniging, yang berarti Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Beberapa tokoh nasional menganggap NIPV bisa membentuk karakter masyarakat yang ketika itu masih dijajah. Kemudian, setelah adanya Sumpah Pemuda, kesadaran masyarakat Indonesia tentang kepanduan semakin meningkat. Pada tahun 1930 terbentuk PPS, atau Pandu Pemuda Sumatera. Pada tahun 1931 terbentuk PAPI, atau Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian, tahun 1936, PAPI berubah nama menjadi BPPKI, atau Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. BPPKI melakukan sebuah kegiatan yang bernama Perkino, atau Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum. Perkemahan inilah yang menjadi sebuah cikal bakal pelaksanaan dari kegiatan Jambore hingga sekarang. Lalu, yang kedua, ada pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, gerakan kepanduan terus bertahan. Pada masa Perang Dunia Kedua, Belanda diserang pasukan Jepang, sehingga banyak anggota gerakan kepanduan Indonesia yang ditarik masuk ke dalam peta Keibondan dan Seinendan, yang merupakan organisasi bentukan Jepang yang mendukung tentara Jepang. Bahkan, Jepang melarang berdirinya partai dan organisasi di Indonesia. Jepang menganggap gerakan kepanduan adalah organisasi berbahaya karena dapat meningkatkan rasa semangat persatuan dan kesatuan dari rakyat Indonesia. Walau demikian, tidak menyurutkan semangat BPPKI menjalankan Perkeno II dalam mengusir tentara Jepang. Lalu yang ketiga, pada masa kemerdekaan. Pada tanggal 28 Desember 1945, berdiri OPRI atau Organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Kota Solo. OPRI ditetapkan sebagai wadah kepanduan, sebagai tempat bernaungnya anggota Organisasi Kepanduan Indonesia. Tahun 1961, sekitar 100 organisasi kepanduan Indonesia terbagi menjadi 3 federasi organisasi, yaitu pertama, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, yang kedua, Ikatan Pandu Indonesia, yang ketiga, Persatuan Putra-Putri Indonesia.
Pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka dikenalkan pada masyarakat Indonesia secara resmi, dan di Indonesia peringatan Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Lambang Gerakan Pramuka adalah tanda pengenal organisasi Gerakan Pramuka yang bersifat tetap. Lambang ini diciptakan oleh Sunarjo Atmodipurwo, seorang pegawai tinggi Departemen Pertanian yang juga tokoh Pramuka. Lambang Gerakan Pramuka berbentuk siluet atau bayangan tunas kelapa. Lambang ini dipergunakan pertama kali sejak tanggal 14 Agustus 1961. Ketika Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno menganugerahkan Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia kepada Organisasi Gerakan Pramuka melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 448 Tahun 1961. Lambang Gerakan Pramuka mengandung arti kiasan sebagai berikut. Yang pertama, buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Ini mengandung arti pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa, atau dengan kata lain, tunas penerus bangsa. Lalu, yang kedua, buah kelapa tahan lama. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang jasmani dan rohaninya kuat dan ulet. Yang ketiga, kelapa dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Mengandung arti pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Yang keempat, kelapa tumbuh menjulang tinggi. Mengandung arti setiap pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Yang kelima, akar kelapa kuat. Mengandung arti pramuka berpegang pada dasar-dasar yang kuat. Lalu yang terakhir, yang keenam, kelapa pohon yang serbaguna. Ini mengandung arti pramuka berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Struktur organisasi Gerakan Pramuka adalah bagan atau skema yang menggambarkan berbagai tingkatan organisasi Gerakan Pramuka, mulai dari tingkat yang paling bawah hingga yang paling tinggi, beserta mekanisme kerjanya. Dengan adanya struktur organisasi, Gerakan Pramuka sebagai organisasi kepanduan di Indonesia dapat menyusun serta menata organisasi Gerakan Pramuka, mulai dari tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, sampai gugus depan. Struktur organisasi Gerakan Pramuka ini terdiri atas beberapa komponen seperti Majelis Pembimbing atau MABI, Kuartir, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan Satuan Karya Pramuka atau SAKA, serta Badan Kelengkapan Kuartir. Bisa kita lihat struktur organisasi Gerakan Pramuka. Pramuka utama Gerakan Pramuka adalah Presiden Republik Indonesia. Lalu ada Mabinas atau Majelis Pembimbing Tingkat Nasional yang diketuai oleh Presiden. Lalu tingkat daerah atau Mabida diketuai oleh Gubernur. Di tingkat cabang atau Mabicap diketuai oleh Bupati atau Wali Kota. Di tingkat ranting atau Mabiran diketuai oleh Camat. Pada tingkat gugus depan atau Mabigos diketuai oleh tokoh masyarakat. Selanjutnya ada Kuartir. Di tingkat nasional atau Kuarnas dibantu oleh Lemdikanas, DKN, dan pimpinan SAKA nasional. Pada tingkat daerah dibantu oleh Lemdikada, DKD, dan pimpinan SAKA tingkat daerah. Pada tingkat cabang atau Kuarcap dibantu oleh Lemdikacap, DKC, dan pimpinan SAKA tingkat cabang. Pada tingkat ranting atau Kuaran dibantu oleh Korgudap, DKR, dan pimpinan SAKA tingkat ranting. Lalu musyawarah kuartir. Pada tingkat nasional atau Munas diadakan 5 tahun sekali, terdiri atas utusan atau wakil dari Kuarnas, Mabinas, Kuarda, dan Mabida. Musyawarah tingkat daerah atau Musda diadakan 5 tahun sekali, terdiri atas utusan atau wakil dari Kuarda, Mabida, Kuarcap, dan Mabicap. Musyawarah cabang atau Mucap diadakan 5 tahun sekali, terdiri atas utusan atau wakil dari Kuarcap, Mabicap, Kuaran, dan Mabiran. Musyawarah ranting atau Musran diadakan 3 tahun sekali, terdiri atas utusan atau wakil dari Kuaran, Mabiran, Korgudap, Mabidesa, Gudap, dan Mabigos. Lalu musyawarah gugus depan atau Mugus diadakan 3 tahun sekali, terdiri atas utusan atau wakil dari Korgudap dan Mabigos.
SKU atau Syarat Kecakapan Umum adalah syarat kecakapan yang wajib dimiliki oleh setiap anggota pramuka sebagai prasyarat untuk mendapatkan tanda kecakapan umum. Di dalam SKU, ada beberapa materi yang harus dicapai oleh seorang anggota pramuka. SKU memiliki fungsi sebagai materi dan pembelajaran bagi anggota pramuka. SKU berperan aktif dalam penanaman sikap dan nilai-nilai pramuka, sehingga SKU jauh lebih ke arah materi di dalamnya terbagi dari beberapa pencapaian. SKU memiliki fungsi antara lain, pertama, sebagai persyaratan bagi seorang anggota pramuka untuk menjadi anggota di satuan atau gugus depan. Yang kedua, merupakan rangsangan dan dorongan untuk memperoleh kecakapan. Yang ketiga, proses atau usaha untuk mencapai kemajuan. SKU untuk penggolongan siaga terdiri dari 3 tingkatan, yaitu pertama, siaga mula, yang kedua, siaga bantu, yang ketiga, siaga tata. Dan SKU untuk pramuka penggalang terdiri dari 3 tingkatan juga, yaitu pertama, penggalang ramu, yang kedua, penggalang rakit, yang ketiga, penggalang terap. Tanda Kecakapan Umum atau TKU adalah bagian dari sistem tanda kecakapan dalam gerakan pramuka di samping TKK atau tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan umum diberikan setelah seorang anggota gerakan pramuka telah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dalam tingkatannya masing-masing. Tanda kecakapan umum hanya berlaku bagi anggota pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. TKU tidak berlaku bagi anggota seperti pembina, andalan, dan anggota dewasa lainnya. Tanda kecakapan umum pada pramuka memiliki macam lambang dan tingkatannya. Pemberian lambang tanda kecakapan umum ini pun sudah diperhitungkan dan ada aturannya. Pemberian tanda kecakapan umum ini dilakukan apabila seorang anggota pramuka sudah menyelesaikan tugas yang ada di syarat kecakapan khusus. Apabila sudah dilakukan, maka baru bisa mendapat tanda kecakapan umum bagi anggota pramuka. TKU dimiliki oleh setiap anggota pramuka dengan jalan melalui bentuk ujian-ujian yang dilakukan secara perseorangan atau secara sendiri-sendiri. Bisa kita lihat TKU pada pramuka siaga. TKU atau tanda kecakapan umum pada pramuka siaga ini berbentuk bunga kelapa kuncup berwarna hijau dengan gambar bunga kelapa berwarna putih. TKU pramuka siaga terdiri atas ada TKU siaga mula, ada 1 susun, lalu TKU siaga bantu, ada 2 susun, dan TKU siaga tata, ada 3 susun. TKU pramuka siaga ini dikenakan di lengan baju yang sebelah kiri. Selanjutnya, tanda kecakapan umum atau TKU pada pramuka penggalang. TKU pada pramuka penggalang berbentuk bunga kelapa mekar berbentuk huruf V berwarna dasar merah dengan gambar bunga kelapa bertangkai 3 berwarna putih. TKU pramuka penggalang terdiri atas TKU penggalang ramu, ada 1 susun, TKU penggalang rakit, ada 2 susun, dan TKU penggalang terap, ada 3 susun. TKU pramuka penggalang ini juga dikenakan di lengan baju sebelah kiri. Baik, nah itulah video penjelasan dari saya. Sebelum saya tutup, marilah kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.